Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan Yesus, memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Ku
dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sanggup. Janjinya tidak akan pernah diingkari dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang.
duduk Bapak Ibu, kita tetap di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan Yesus.
banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara. Saudara yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan yang sanggup buka jalan buat hidup kita. Amin. Katakan. Tuhan sanggup. Ini iman kami. Tuhan, tilik kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, lihat iman kami kepadamu. Yes. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan Tuhan sanggup. Yesus yang kami sembah, Yesus yang sanggup menyembuhkan kami, Yesus yang sanggup pulihkan kami, Yesus yang sanggup menolong kami. Amin. Pertolongan selalu ada bagi kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Sungguh kami percaya, kami yakini pertolongan Tuhan selalu ada buat hidup kami. Kekuatan Tuhan selalu ada buat hidup kami. Kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, tapi kami yakin kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas atas hidup kami. Kau yang sanggup, Kau Allah yang mampu menolong setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa, kami yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan, kami yang lemah hari ini Tuhan sudah kuatkan. Dan hamba berdoa, pintu-pintu yang tertutup Tuhan sudah bukakan di dalam nama Yesus. Mukjizat kuasa Allah turun atas hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus datang ke tempat ini, pakai bibir lidahnya, biar sungguh apapun yang dibicarakan itu datangnya dari Tuhan. Firman-Mu membangkitkan iman kami, menguatkan kami, menegur kami, memerdekakan kami. Kami siap dengar firman-Mu, dan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami rindu jadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus mampukan, kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Bilang, katakan saya senang sekali duduk di sebelah kamu hari ini. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Peter. Pastor Peter udah gak asing lagi buat kita saudara ya. Kita pasti setiap tahun undang beliau. Hari ini Pastor Peter datang bersama dengan istrinya. Selamat datang Ibu Jessica dan juga anaknya saudara. Buka hati saudara ya, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya hari ini Tuhan mau bicara buat semua kita di tempat ini, amin. Pastor Peter, terima kasih buat waktunya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih Pastor Raya. Terima kasih Pak. Kalau saudara tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Menyambut firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa, waktu dan tempat milik Tuhan, ambil alih, bicara sebebas-bebasnya buat kami. Kami selalu tahu ada pesan yang spesifik yang Tuhan mau bicara buat kami. Tidak pernah ada firman yang kebetulan. Maka kami buka hati kami selebar-lebarnya. Roh Kudus ambil alih waktu dan tempat ini. Nyatakan isi hatimu buat setiap kami Allah. Urapi mulut bibir hamba-Mu.
supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Allah. Terima kasih Pastor Raya dan Ibu Gembala untuk kehormatannya. Sekali lagi boleh berdiri di tengah-tengah keluarga dari GUP Makassar. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Waktu saya diberikan tema yang diberikan kepada saudara untuk sama-sama dipelajari sepanjang bulan ini adalah tentang influence atau pengaruh saudara. Dan saya bersyukur gereja saudara membahas tentang tema ini karena saya percaya pengaruh adalah salah satu panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Setiap kita saudara diminta dan dipanggil untuk menjadi pengaruh bagi sekitar kita. Mari buka kitab kita dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Saya hari ini senang sekali bisa bawa istri dan anak saudara. Istri saya Jessica, anak saya namanya Elijah. Saudara ya, masih 1 tahun 6 bulan. Lucu-lucu banget, lagi sering jatuh-jatuhnya. Sekarang ada luka di kepalanya, kemarin habis jatuh cium tanah air ya. Kami baru pulang dari Jakarta saudara, 10 hari liburan bawa istri mertua saya di Jakarta. Orang tua istri di Jakarta. Tadi baru sampai 6:30 pagi Pak dari Jakarta. Kita pesawat pagi jam 2:30 dan puji Tuhan semuanya lancar. Saya udah takut kalau tiba-tiba ada apa-apa, waduh parah juga nanti ya. Tapi boleh hadir tepat waktu di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari baca firman Tuhan, Matius 5, 13 sampai yang ke-16. Terima kasih Pak Bobi sudah temani luar biasa. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat-ayat yang baru kita baca adalah identitas yang Alkitab berikan buat kita orang percaya. Tuhan sedang memberikan kepada saya dan saudara identitas sebagai orang percaya. Apa itu? Di ayat 13 dikatakan bahwa setiap kita adalah garam dunia. Sama-sama katakan, saya garam dunia. Lihat kiri kanan saudara, katakan, kamu garam dunia. Di ayat ke-14 dikatakan kita ini adalah terang dunia. Sama-sama katakan, saya terang dunia. Lihat kiri kanan, kamu terang dunia. Ya, kalau saudara ragu kiri kanan saudara terang, bisa bilang begini, walaupun mukamu agak gelap hari ini, kamu tetap terang dunia. Nah itu dia. Nah saudara, ayat ini adalah sebuah penegasan tentang identitas siapa kita orang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita sebagai garam dan terang. Apa maksudnya sebagai garam dan terang? Saudara pasti tahu, ibu-ibu yang suka masak, saudara mengerti betul fungsinya garam. Garam itu ada untuk memberi rasa supaya sayur yang tawar ketika diberikan garam bisa dimakan dengan enak karena rasa asin. Gitu ya. Saking kuatnya rasa yang diberikan oleh garam, saudara kalau iseng saudara mau coba, kalau suami saudara lagi minta bikinin kopi, saudara coba sekali-sekali ganti gulanya jadi garam. Kasih 1, kasih 2 sendok, diaduk-aduk-aduk, bilang begini, Papa hari ini kopinya spesial, penuh cinta dari Mama. Papa minum, muntah 3 kali kamar mandi ya, karena asin penuh dengan garam. Nah saudara boleh bantu saya next slide. Ketika Tuhan menyebut kita sebagai garam dan terang, ini sebenarnya sebuah identitas dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Garam itu fungsinya memberi rasa. Supaya di mana tempat yang tawar ketika diberikan garam berubah menjadi berasa.
Terang itu bicara tentang kondisi di mana gelap menjadi sirna. Kalau saudara masuk dalam ruangan ini, sebelum nyala lampu semuanya pasti gelap. Kita jalan setengah mati, tabrak sini, tabrak sana gitu ya. Cobalah saudara coba jalan dari sini sampai ke depan gang saudara saja. Saudara coba latihan belajar tutup mata. Aduh, saya yakin saudara pasti ada yang sampai di parkiran, ada yang jatuh di got dan sebagainya. Dan saya percaya saudara, terang itu bicara tentang begini. Ketika lampu dinyalakan, tempat yang awalnya gelap, akhirnya kemudian menjadi terang. Di situ kita bisa dapat melihat dengan jelas. Nah, Pak, Bu, sederhananya begini. Waktu saudara dikasih tahu bahwa saudara adalah garam, Tuhan tidak salah memberi identitas kepada kita. Waktu Tuhan taruh saudara di keluarga saudara, Tuhan memberi tugas kita untuk memberi rasa buat keluarga kita. Waktu saudara diberikan di tempat kerja saudara, saudara sedang diharap menjadi terang, ia menyinari tempat kerja saudara. Nah, ada begitu banyak orang yang tidak paham prinsip ini. Sehingga mereka menghabiskan waktu untuk menyalahkan situasi dan kondisi. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa memang ketika kita disebut sebagai garam dan terang. Pak, Bu, ini penting, perhatikan baik ya. Ketika saudara disebutkan sebagai garam dan terang, persiapkanlah diri saudara memang untuk ditaruh di tempat yang tawar dan di tempat yang gelap. Karena memang untuk itu fungsinya garam dan terang. Kalau garam ditaruh di laut, Pak, gak ada artinya, udah asin. Kalau kita taruh garam di tempat yang asin, darah tinggi. Kalau saudara taruh terang di tempat yang terang, jadi silau. Tapi untuk itulah Tuhan sebut kita garam dan terang. Kenapa? Karena memang faktanya masih begitu banyak tempat yang tawar dan gelap yang membutuhkan terang dan membutuhkan garam. Katakan amin. Orang kalau nggak ngerti ini sibuk nyalain kondisi. Pak, bagaimana saya mau jadi terang kalau Bapak nggak pernah lihat keluarga saya itu, Pak? Gelap sekali. Suami saya, Pak, bukan cuma kulitnya yang gelap, kelakuannya juga gelap. Pak, istri saya, Pak, aduh, gimana mau jadi garam, Pak? Belum jadi garam aja ludahnya udah asin, Pak. Waduh, ngomong mulu. Saya kalau ketemu istri saya, Pak, muka saya basah terus diomelin, Pak. Coba deh, Pak, sekali-sekali asin, Pak. Kita suka komplain sama situasi dan kondisi kita, padahal kita lupa. Justru di tempat yang gelap itu kita ditaruh Tuhan di situ supaya kita bisa menjadi terang. Katakan amin. Di tempat yang tawar itu justru kita ditaruh di situ supaya kita bisa memberi rasa. Katakan amin. Saya nggak pernah tuh lihat lampu komplain bilang begini, aduh ini tempatnya terlalu gelap buat gue. Justru lampu itu akan ditaruh di tempat yang gelap supaya di tempat yang gelap dia dapat berfungsi dengan benar. Garam ditaruh di tempat yang tawar supaya tempat yang tawar itu bisa berubah dan berasa karena garam. Makanya waktu kita mengerti ayat ini penghiburan buat kita. Tempat gelap dan tawar yang sedang kita alami hari ini bukanlah cara Tuhan untuk menghukum atau membenci kita. Tapi adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita, memberikan kesempatan untuk kita berfungsi. Katakan amin. Pak, semakin gelap tempatnya, harusnya semakin besar potensi kita untuk berfungsi menjadi terang. Semakin tawar tempatnya, semakin besar kesempatan untuk menjadi garam. Hari ini saya berdoa, dimanapun Tuhan taruh saudara, segelap apapun kondisi saudara, setawar apapun kondisi saudara, saudara mengerti panggilan Tuhan buat saudara untuk menjadi garam dan terang di sana, memberi rasa dan memberi cahaya terang di sana. Katakan amin. Saya curiga selama ini kenapa mungkin kita gak pernah mengalami perubahan. Tempat kita yang dulunya gelap sampai sekarang gelap terus. Yang dulunya tawar sampai sekarang tawar terus. Karena kita sibuk menyalahkan keadaan lebih daripada sibuk berfungsi, Pak.
Kita cuma sibuk komplain, protes sama Tuhan, tapi kita gak sibuk melakukan tugas kita, yaitu memberikan rasa dan menjadi terang. Saya mengajak kita lebih daripada berfokus menyalahkan situasi dan kondisi, marilah kita habiskan energi kita untuk lebih berfungsi. Tugas kita jadi garam dan terang. Alkitab bilang begini, di mana ada terang, tidak akan ada kegelapan. Saat saudara berfungsi jadi terang, tempat gelap saudara pasti perlahan-lahan akan diterangi oleh saudara. Saat saudara berfungsi jadi garam, setawar apapun keluargamu, saat kamu berfungsi jadi garam, di tempat itu akan lahir rasa-rasa yang baru karena engkau. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara bisa banyak belajar tentang fungsi, pengaruh, dan dampak dari Alkitab. Tapi waktu saya persiapkan ayat ini, saya digerakkan untuk berbagi tentang satu kisah dalam Alkitab tentang pohon ara. Next slide. Satu kali Alkitab catat ada sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kita baca firman-Nya sama-sama ya. Lukas 13:6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada sebuah pohon ara, Pak, yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ini tumbuh, bukan tidak tumbuh. Dia tumbuh, dan sekalipun dia tumbuh bukan pada tempatnya. Harusnya pohon ara tumbuhnya sesama pohon ara. Tapi pohon yang ara yang satu ini tersasar lannya. Dia hilang di mana? Di kebun anggur. Dia sendiri sebagai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pada saat dia tumbuh, pemilik kebun datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tetapi dia tidak menemukannya. Buah yang dimaksud ini adalah dampak dari kehidupan kita, Pak. Waktu Tuhan minta kita menjadi pengaruh, Tuhan minta kita itu menghasilkan buah. Tuhan minta kita itu hidupnya berdampak. Minimal buat suami atau istri kita, minimal buat anak-anak kita. Kasihan loh, Pak, kalau kita ini melayani Tuhan luar biasa, kita pimpin pujian, main musik luar biasa, tapi keluarga kita, orang yang paling kita kasihi di rumah kita, tidak merasakan pengaruh dan dampak dari hidup kita. Kasihan loh, Pak. Itu sebabnya Alkitab menceritakan, Yesus memberikan perumpamaan, pohon ini diharap menghasilkan buah. Nah, dari kisah ini saudara, ada sedikit prinsip-prinsip kebenaran yang saya mau bagi buat saudara. Ini luar biasa loh. Yang pertama begini saudara, pohon ini sebenarnya bertumbuh, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Dari kisah ini saya belajar, ternyata panggilan orang percaya itu bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi kita diharap untuk menghasilkan buah. Ada begitu banyak orang yang, Pak, maafkan ya, pindah gereja sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini, pindah gereja sana. Kalau ditanya kenapa, saya nggak bertumbuh. Padahal sudah begitu lama. Saya mengerti semua orang percaya itu harus bertumbuh. Tapi perhatikan baik, bertumbuh itu bukan akhir dari kekristenan kita. Bertumbuh itu adalah awal sehingga kita bisa menghasilkan buah. Tujuan akhir dari iman dan pertumbuhan kerohanian kita adalah buah, dampak, dan pengaruh yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Pohon ara ini, Pak, bertumbuh, tapi dia nggak menghasilkan buah. Saya nggak tahu berapa lama saudara sudah pergi ke gereja. Saya nggak tahu berapa lama saudara tertanam di gereja ini. Sudah berapa lama saudara percaya sama Tuhan. Tetapi dari ayat ini kita belajar kualitas kerohanian kita, kedewasaan kekristenan kita
Tidak diukur dari seberapa lama kita percaya, tidak diukur dari seberapa sering kita pergi ke gereja, tidak diukur dari seberapa lama kita duduk di bangku gereja kita, tapi diukur dari seberapa banyak buah dan pengaruh yang kita hasilkan. Katakan amin. Dan buah pengaruh itu bukan kita yang nikmati, tapi orang-orang sekitar kita. Kalau fokusnya bertumbuh selalu hanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa bertambah dari kita. Tapi kalau fokus kita berbuah, kita jauh lebih dewasa. Sudah tidak lagi fokusnya pada kita, tapi fokusnya kepada orang-orang yang menikmati buah dari kita. Kenapa saudara gak pernah maksimal dalam hidup saudara? Maafkan saya, jangan-jangan fokus kita selama ini tentang diri kita. Kalau saudara ke gereja, saudara cari apa yang saudara bisa dapatkan. Kenapa saudara pindah-pindah gereja? Maaf ya, di sana gerejanya AC-nya kurang dingin pak. Kalau di GUP mantep pak, AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pak. Saya lagi cari yang lain 7. Kenapa kamu pindah gereja? Aduh pak, saya kalau di sana pujiannya gak ngangkat pak. Mau diangkat kemana itu pujian? Semua fokusnya kita pak. Dan saudara perhatikan, kalau saudara terus seperti itu, kemanapun saudara pergi, saudara tidak akan pernah menemukan tempat yang tepat untuk saudara. Karena fokusnya tentang saudara. Tapi orang yang dewasa, dia tidak hanya bertumbuh, tapi dia berbuah. Fokusnya bukan cuma tentang dirinya, tapi tentang apa yang dia bisa bagi untuk dinikmati oleh orang lain. Buah hidupmu, pengaruhmu harus dinikmati keluargamu. Katakan amin. Harus dinikmati suamimu, katakan amin. Harus dinikmati istrimu, katakan amin. Harus dinikmati anak-anakmu, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa pelajari. Kalau yang pertama tadi, pohon ini mengajari kita bahwa orang percaya tidak hanya dipanggil untuk bertumbuh, tapi dipanggil untuk berbuah, menghasilkan dampak dan memberi pengaruh. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari adalah begini. Ternyata pohon ara ini, kalau saya jadi pohon ara ini, mungkin ya saya bisa komplain loh. Bos, sorry, kalau pohon ara lain yang berbuah, enak dia. Mereka sesama pohon ara, tumbuhnya di kebun pohon ara. Saya kebunnya kebun anggur. Saya nggak harus di sini sebenarnya, benar nggak? Dia kan nyasar tuh ya. Tapi Alkitab catat apa? Sekalipun dia tumbuh tidak pada tempatnya, pemilik dari kebun itu tetap datang dan mencari buah. Hari ini Pak, tidak ada satupun alasan yang bisa kita pakai untuk tidak menghasilkan buah. Kita nggak bisa bilang Tuhan kondisi saya lagi susah, saya nggak bisa berdampak. No. Kita nggak bisa bilang begini, Pak ekonomi lagi sulit Pak, saya nggak bisa menghasilkan buah, nggak bisa. Pak, Bu, selama kita ditanam, Tuhan akan minta buah pada akhir hidup kita. Kita gak bisa jadikan alasan apapun situasi dan kondisi kita. Dari ayat ini kita belajar, sekalipun kondisi tidak ideal, kita tetap diharap untuk menghasilkan buah. Saudara percaya atau tidak, di akhir seluruh kehidupan kita akan dihitung pengaruh dan buah dampak yang sudah kita berikan untuk orang-orang sekitar kita. Ini kebenarannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara pelajari tadi ayatnya, pohonnya mau dipotong, mau ditebang, karena 3 tahun tidak menghasilkan buah. Tapi pengelolanya bilang begini, sabar Ki Bos, kasih kitawa lagi 1 tahun, biarkan dia tumbuh. Tahun depan siapa tahu dia berbuah. Kalau tidak berbuah, baru tebang Mi. Dikasih kesempatan untuk tetap tumbuh, diharap dapat menghasilkan buah. Dari situ saya belajar, ternyata kalau sampai hari ini kita masih hidup, kehidupan kita ini diberi nama kesempatan untuk menghasilkan buah. Karena kalau bukan kesempatan Pak, lama mikir ditebang. Kasih tahu kiri kanan, kalau bukan karena Tuhan sayang, kok lama mau kau ditebang? Iya toh? Tapi Tuhan sabar sama kita. Tuhan sabar sama kita. Dia beri kita kesempatan untuk tetap dapat menghasilkan buah. Sekalipun kita yang suka koro-koro, komplain sama Tuhan, kita yang suka mojo sama Tuhan, marah sama Tuhan, Tuhan gak tebang kita tuh. Masih dikasih kesempatan Bu. Selama nafasmu masih berhembus, Tuhan berikan
diberikan kesempatan, pakai dengan baik untuk memberi pengaruh dan menghasilkan buah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya pelajari kenapa kita harus menghasilkan buah dan memberi pengaruh. Bukan hanya karena panggilan Tuhan buat kita. Tapi yang saya pelajari begini Pak. Sadar atau tidak, suka atau tidak, next slide. Dunia yang sekarang kita hidupi ini adalah dunia yang penuh dengan peperangan pengaruh. Pada akhirnya saudara akan sadar hidup kita ini cuma tinggal dua. Saudara memberi pengaruh atau saudara dipengaruhi. Dunia ini jahat loh Pak. Saudara sadar atau tidak, semua hal di dunia ini sedang berusaha untuk mempengaruhi kita. Begitu banyak godaan yang berusaha untuk menghasut kita dari jalan yang benar. Itu sebabnya hari ini memang kita bukan berasal dari dunia, tapi Tuhan kirim kita di dunia untuk memberikan pengaruh buat dunia. Sehingga kita bisa memberi pengaruh yang baik dan membawa orang kembali pada jalan yang benar. Kalau kita tidak beri pengaruh Pak, detik kita tidak memberi pengaruh, detik yang sama kita memberi izin kepada dunia untuk mempengaruhi kita. Next slide. Saudara sadar atau tidak, hari-hari ini betapa kejamnya dunia mempengaruhi kita. Kalau bukan kita, cobalah sekali-sekali tengok anak-anak kita Pak. Bagaimana hari ini teknologi berusaha mempengaruhi mereka. Banyak orang tua yang kecolongan, dia gak sadar. Dia pikir anak saya itu anak yang baik Pak, gak pernah keluar rumah Pak, di rumah anteng Pak, gak pernah komplain Pak. Tapi kau gak pernah lihat apa isi HP-nya Pak, apa tontonan YouTube-nya Pak. Makanya kenapa hari ini ada banyak orang tua menangis di penjara. Waktu anaknya ketahuan mencuri, orang tuanya bilang begini, ini anakku baik sekali kok dong Pak, gak pernah bikin masalah Pak, gak pernah kasih aku Pak, bukan begitu anakku Pak. Iya Bu, kau gak tahu apa yang mempengaruhi dia di luar dari pengawasanmu. Kita pikir Pak ya, kita sudah cukup jadi orang tua yang baik ya. Kita sayang anak kita, kita kasih uang yang banyak Pak ya. Tapi kita nggak tahu hubungan dengan pacarnya Pak. Kalau malam kita tidur, dia masih di bawah kasur menelpon Pak. Yang ketawa tersinggung, yang diam-diam pelaku utama. Maaf ya teman-teman muda, saya buka sedikit kartu tak. Saking ngerinya pengaruh dunia Pak, begini. Kita yang satu rumah sama Anata saja udah didengar. Tapi pacarnya Anata yang LDR Pak, orang Medan, WDD, 2 kali naik pesawat Pak, lebih didengar dari kita orang tuanya. Betul atau tidak? Yang bilang betul pengalaman, yang tidak jawab tersinggung, yang diam-diam lagi siap-siap pulang. Saudara gak pernah tahu betapa jahatnya dunia berusaha mempengaruhi. Maka dari situ saya mengerti begini Pak. Perhatikan baik. Gadget mempengaruhi anak-anak. Pergaulan. Saudara ketemu anak saudara mungkin lebih sering Pak. Tapi intensitas pergaulan di sekolah, temen nongkrong, temen ngopi, itu kualitasnya biasa lebih dalam dari kita. Mereka bisa memberi nilai, memberi pengaruh yang dahsyat untuk anak-anak kita. Game online, sosial media, influencer. Walaupun influencernya gak seganteng saya, tapi pengaruhnya besar juga itu Pak. Hari ini dunia begitu jahat. Nah, dari situ saya mengerti begini. Next slide. Kenapa kita harus beri pengaruh? Karena jawabannya adalah dunia ini perlu pengaruh baik dari kita. Keluargamu perlu pengaruh baik darimu. Suamimu perlu pengaruh baik darimu Bu. Istrimu perlu pengaruh baik darimu Pak. Kalau kamu cuma komplain terus Bu, kau terus salahkan suamimu Bu, kau cuma tahu tunjuk-tunjuk Bu, maka siapkan dirimu untuk mengizinkan suamimu tidak dipengaruhi olehmu, tapi dipengaruhi oleh dunia. Itu sebabnya kenapa dia lebih suka dengerin teman Facebooknya daripada ibu. Pak, kalau bapak gak siap beri pengaruh yang baik buat istrimu,
Kau cuma tahu marah, cuma tahu tampeleng kanan, tampeleng kiri, tendang kanan, tendang kiri. Kau menari, Pak. Hajar istrimu. Maka siapkan dirimu untuk mengizinkan istrimu dipengaruhi oleh dunia. Itu sebabnya kenapa dia lebih senang dengar teman arisannya lebih dari dengar kau, Pak. Kalau kita gak pernah mau beri pengaruh yang baik buat anak-anak kita, kita cuma tahu tunjuk anak kita, cuma tahu hukum, cuma tahu tanya berapa nilaimu, ranking berapa kok. Jangan kau bikin malu bapak, jangan kau bikin malu mama. Bapakmu dulu ranking 1 di sekolah itu, nak, masa kau ranking 39? Kita cuma tahu marahin anak kita, Pak. Maka siapkan dirimu menemukan anakmu lebih mendengarkan pengaruh di dunia lebih daripada pengaruhmu. Keluargamu perlu pengaruh baik darimu. Tempat kerja perlu pengaruh baik darimu. Kalau hari ini di tempat kerja kita tidak ada orang yang benar, maka yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak benar. Kalau hari ini di tempat kerja kita tidak ada nilai yang benar, maka yang berlaku adalah nilai-nilai yang tidak benar. Dari situ saya belajar begini, orang percaya harus berfungsi untuk jadi pengaruh. Karena kalau orang benar tidak memberi pengaruh, maka dunia ini hanya akan dipenuhi oleh pengaruh-pengaruh dari orang yang tidak benar. Kalau bapak-bapak tidak berfungsi beri pengaruh buat keluarga, maka siapkan hatimu untuk menerima keluarga yang dipengaruhi oleh dunia yang tidak benar. Kalau istri-istri gak bertanggung jawab jadi istri yang benar, memberi pengaruh yang benar untuk anak-anakmu, maka siapkan hatimu menemukan anakmu mendapatkan pengaruh dari dunia yang tidak benar. Anak-anak muda, kalau kamu gak ambil prinsip untuk hidup benar dan membawa pengaruh benar untuk sekitarmu, maka persiapkan dirimu, cepat atau lambat kau akan dipengaruhi dengan dunia ini. Sederhana aja. Tengah malam, Pak, harusnya kita udah bobo cantik. Tapi memang kita ini seharian capek. Malamnya main HP dikit lah sebelum bobo. Main HP, buka story. Nggak lama kita lihat teman kita, dia lagi makan martabak, Pak. Terus dia tulis captionnya begini, ini martabak terenak di kota Makassar. Bukan main. Kita lihat baik-baik, kita scroll, kita zoom besar-besar. Memang besar-besar dagingnya ini. 1 jam kemudian saudara menemukan diri saudara lagi makan martabak pakai nasi lagi. Saudara gak akan pernah sadar pengaruh apa yang dunia berikan kepada kita. Kalau kita gak mengambil langkah lebih dulu untuk memberi pengaruh, pilihannya adalah kita akan dipengaruhi. Makanya kita harus berfungsi. Hidup benar itu harus dipraktekkan. Kebenaran tidak akan mengubahkan selain kebenaran yang dihidupi dan dipraktekkan. Saya bagi ini ya, Bu, next slide ya. Saudara mungkin akan tergugah dengan kalimat ini, tapi saya berdoa ini firman yang menegur kita. Saudara tidak akan pernah sadar betapa pentingnya saudara memberi pengaruh, sampai saudara menemukan orang-orang yang saudara kasihi hidup dari pengaruh yang saudara tidak sedangi. Saudara kalau santai, Pak, kau gak perhatikan anakmu, kau gak beri pengaruh yang baik buat anakmu, kau akan mengulur-ngulur waktu sampai pada harinya kau akan menyaksikan anakmu hidup dengan pengaruh yang kau gak senangi. Kalau hari ini kita gak belajar untuk integritas dengan pengaruh-pengaruh baik dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan orang-orang yang kita kasihi hidup dengan pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Kenapa gereja harus berdampak? Supaya gereja bisa menyelamatkan generasi masa depan anak-anak muda. Kita gak mau anak-anak muda kita hidup dari pengaruh dunia, Pak. Itu sebabnya begini, kita berperang dengan dunia dengan cara apa? Memberikan pengaruh yang benar. Anak-anak muda, perhatikan pengaruh apa yang mengisi hidupmu. Kalau kamu izinkan terus hidupmu dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif, kamu gak sadar itu membentuk nilai, membentuk karakter, dan membentuk hidupmu. Awalnya cuma follow wae, ngikut-ngikutin, ngefans wae, ya, nonton YouTube, nonton TikTok, gitu ya, diikutin, di like, di share,
di forward, lama-lama akhirnya kita penasaran, ikut-ikut, coba-coba dan sebagainya, tenggelamlah kita pada nilai dan pengaruh dunia. Itu sebabnya hari ini saya berdoa, setiap orang percaya mengerti betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab kita untuk memberi pengaruh yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Saya akan bagi buat kita, ada 3 prinsip sederhana untuk menjadi pribadi yang berpengaruh. Apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan pengaruh buat orang-orang sekitar kita? Yang pertama yang saya pelajari, saudara mesti membiasakan diri saudara untuk membangun hidup saudara di atas nilai yang benar. Prinsip-prinsip yang benar. Mulai sekarang belajar Pak untuk batasi hidupmu dan perhatikan dengan baik apa yang kau hidupi. Pastikan semua yang kau hidupi adalah tentang nilai yang benar. Efesus 5 ayat 15 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama itu bicara tentang apa Pak? Detail, teliti. Apa yang harus detail? Apa yang harus seksama? Cara hidup, cara berkata-kata, cara berperilaku, cara bersikap, cara lihat uang, cara ngatur uang, cara pakai uang, cara bergaul. Harus diperhatikan dengan seksama supaya kita bisa membangun nilai yang benar. Saya pelajari begini, saudara gak bisa memberi pengaruh hanya dengan cara berusaha untuk berpura-pura menjadi orang lain. Saudara gak bisa kasih tahu anak saudara bilang begini, nak, jangan kau merokok nak. Gak baik kita merokok oleh kau bapak. Poso gak bisa. Saudara hanya bisa memberi pengaruh dengan apa yang saudara hidupi. Maka nilai itu gak bisa dibuat-buat Pak. Nilai itu adalah siapa diri kita. Kita mesti terbiasa hidup benar supaya nilai yang kita bagikan adalah nilai yang benar. Saudara gak bisa perhalus-perhalus mulut-mulut kita. Ini mulut-mulut yang suka ngomong-ngomong kotor, suka ngomong-ngomong kasar ini. Walaupun diperhalus-perhalus, aku kamu, aku kamu. Kalau diinjak kaki kita, keluar tongi binatang biasa. Nah, kita mau sopan-sopan di depannya anak. Nah, mesti kau ngomong yang sopan, nak. Mesti kau baik sama orang, jaga kebicaramu, nak. Tapi kalau mama, nak, berkelahi sama tetangga, pica-pica mulutnya orang. Nggak cocok bicara begitu. Maka sebelum kita beri pengaruh, kita hanya bisa beri pengaruh dari apa yang kita hidupi. Maka hiduplah dengan nilai yang benar. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, mari belajar hidup dengan nilai yang benar. Saya suka prinsip ini. Next slide. Semakin Anda membangun hidup di atas prinsip yang benar, maka semakin luruslah jalan Anda. Kita mau jujur, jangan kasih tahu orang ya. Cuman YTTA yang tahu-tahu aja. Di ruangan ini aja kita rapat tertutup. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tahu Pak Bu, yang mana yang benar, mana yang salah, betul? Cuma kita suka pura-pura gila aja. Kita tahu ini bukan uangnya kita. Tapi waktu ada kesempatan tidak ada yang tahu. Mungkin ini cara Tuhan berkati saya. Enggak. Kita yang serakah. Kita tahu Pak, kalau kita sedang tidak jujur. Kita tahu itu salah. Tapi kita suka pura-pura gila. Kita pikir tidak ada yang lihat. Kebiasaan kita untuk hidup tidak benar akan membangun nilai yang tidak benar dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kebiasaan kita untuk hidup dengan nilai yang benar akan membangun nilai yang benar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dari hal yang kecil, saya sampai sekarang jujur, masih sering ditegur istri saya. Kadang kita kalau mau jalan Pak ya, minta maaf ya, saya minta maaf, mengaku deh saya. Kadang kita kalau jalan, kadang cuman, dekat sekali kalau belok ke situ, tapi melanggar kini kalau belok ki.
Tapi kalau mutar jauh sekali. Kadang saya bilang sama istriku, jam 10 ini sayang dari mi orang. Sedikit sekali Ci, itu. Ke situ Ji sedikit. Tidak ada Ji yang lihat, tidak ada polisi jam segini, bobok mi. Semakin kita membangun nilai yang benar, semakin terbangun nilai yang benar dalam hidup kita. Itu sebabnya next slide. Nilai yang saudara bangun membangun karakter saudara. Dan karakter yang saudara bangun pasti membangun pengaruh saudara. Katakan amin. Sebelum bangun pengaruh, bangunlah nilai. Teman-teman muda, yuk jangan toleransi. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita punya pacar tangannya sudah main gila, sudah berjalan menuju kemana-mana, tengking dalam nama Yesus, ular iblis itu. Hantam. Kita gak boleh toleransi sama yang begitu-begitu. Bangun nilai yang benar. Nilai yang benar membentuk karakter yang benar. Karakter yang benar membentuk pengaruh yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak saya Elijah, saya baru ngerti pentingnya membangun nilai. Hari ini dia kalau kemana-mana, tadi pagi kami naik pesawat, mbaknya ketawa. Kenapa? Anak umur 1 tahun 6 bulan masuk pesawat teriak, Mici, Mici, Mici. Semua dia miciin, Pak. Mici itu bukan micin ya Bu, permisi. Kalau dikasih mainan sama orang, dia selalu bilang thank you, thank you. Kalau dia bikin nangis mamanya, dia pukul atau dilemparin mainan, dia selalu bilang maaf mama. Kalau dia mau minta sesuatu sama orang, aduh lagi ngantuk sih ya. Saya suruh kesaksian di sini kalau bisa. Tangannya dibuat begini, dia pegang ininya, baru dia bilang minta. Minta. Ini sederhana, tapi itu nilai yang kami coba bangun. Pertanyaannya, nilai apa yang saudara sedang bangun dalam hidup saudara? Apakah itu memberi pengaruh pada keluarga saudara? Atau justru itu menyakiti keluarga saudara? Perkataan saudara melukai suami saudara. Perkataan saudara melukai istri saudara. Sikap saudara melukai anak-anak saudara. Saudara gak pernah jujur sama uang, jangan harap anak saudara akan jujur tentang uang. Saudara belajar bangun nilai, sehingga itu akan menjadi pengaruh yang baik. Kesimpulan yang pertama adalah begini, ternyata pengaruh itu bukan tentang, it's not about what you do, bukan tentang apa yang kamu buat. Tapi pengaruh itu adalah tentang, it's about who you are, atau siapa kamu. Bukan hanya tentang apa yang kita buat. Karena kalau kita buat hari ini, belum tentu kita buat besok. Kita sering gak konsisten. Tapi kalau itu jadi nilai, itu jadi karakter, itu jadi bagian hidup kita. Nilai itu siapa kita. Kemanapun kita pergi, kita akan bawa pengaruh yang baik untuk sekitar kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi pengaruh. Prinsip yang kedua, 1, membangun hidup dengan nilai yang benar. 2, saya pelajari ini, memimpin melalui teladan. Tahukah saudara bahwa teladan kita itu selalu berbicara dan berteriak lebih keras daripada perkataan kita. Saudara mau ngomong 1000 kali, tidak akan lebih didengarkan lebih dari 1 kata perbuatan baik atau teladan yang saudara berikan buat keluarga atau anak-anak saudara. 1 Timotius 4:12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus mengingatkan kepada Timotius, maksudnya Timotius, jadi kau teladan dek. Timotius jawab, siap maksudnya Paulus. Kan sama-sama belakangnya. Jangan ketukar ya saudara. Kita diminta untuk jadi teladan. Karena teladan itu memberi pengaruh yang besar Pak.
percayalah. Anakmu sering gagal mendengarkanmu, tapi dia jarang gagal menirumu. Kau gak perlu ngajarin dia mencuri. Kalau di rumah kau terbiasa berbohong sama istri, berbohong sama suami, cokok punyanya suami, cokok punyanya istri, kasih tahu anaknya, bilang jangan kasih tahu bapak nah, jangan kasih tahu mama nah. Anakmu akan jadi penipu yang ulung. Apa yang kau hidupi itu menjadi teladan yang disaksikan oleh anak-anak kita. Saudara, kalau saudara gak menjadi teladan yang baik, maka anak-anak kita akan mencari teladan yang lain. Bayangkan kalau teladan-teladannya adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Teladan-teladan yang tidak benar. Satu doa saya setelah saya punya anak begini, saya mau satu kali nanti siapapun yang tanya anak saya, siapa idola dalam hidupnya, minimal setelah Yesus dia bilang bapaknya. Doa saya begitu. Saya gak mau ditanya, Elijah siapa idola hidupmu? Dia bilang Reza Arab. Saya gak mau. Jangan Tuhan, tolong. Saya gak mau kalau ditanya siapa idolamu Elijah, dia bilang Atta Halilintar ya Tuhan. Tapi kenapa mereka yang jadi idola Pak? Karena mereka yang memberi pengaruh banyak. Kita kemana? Kita sibuk dengan dunia kita, sibuk pekerjaan kita, sibuk dengan urusan kita. Kita gak pernah berfungsi jadi garam dan terang untuk keluarga kita. Saya belajar betul memperhatikan cara saya hidup, memperhatikan cara istri saya hidup. Kami sama-sama belajar untuk hidup dengan nilai yang benar, agar dapat beri teladan yang benar untuk anak kami. Saya baru punya anak satu, masih kecil. Saya gak menggurui saudara. Saudara jauh lebih berpengalaman. Tapi di firman, ajakan untuk kita memberi pengaruh pada keluarga kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Anak-anak muda jangan pikir pengaruh hanya diberikan untuk anak-anak saja, atau ketika nanti kamu sudah berkeluarga. Pesan ini diberikan kepada Timotius. Timotius memimpin orang-orang yang mungkin lebih tua dari dia. Tapi Paulus bilang sekali lagi, jangan kau malu, jangan kau minder. Sekalipun kau muda, kau bisa memimpin dengan teladan. Timotius bilang, terima kasih betul maksudmu. Bahwa ternyata teladan bukan bicara tentang usia. Tidak peduli usia atau jabatan kita, setiap orang dapat menjadi teladan. Dan ketika kita menjadi teladan, kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Kalau di tempat kerja saudara, saudara datang dan saudara jadi teladan, orang akan memperhatikan kehidupan saudara dan akan dipengaruhi oleh saudara. Ada amin? Kalau di usaha saudara, saudara belajar jadi teladan, mempengaruhi komunitas pengusaha-pengusaha saudara, orang akan tertarik kepada saudara karena saudara berbeda dengan cara mereka dan mereka mau belajar untuk hidup dengan cara saudara. Itu teladan. Katakan amin. Jangan bilang, Pak, so lewat kita punya usia, Pak, so bebas, so habis kadaluarsa kita. Berapapun usia kita, semua kita dapat menjadi teladan minimal untuk cucu-cucu kita, untuk menantu-menantu kita, dan untuk anak-anak kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, prinsip yang dapat kita pelajari untuk menjadi pribadi yang pengaruh, membangun hidup di atas nilai yang benar, memimpin melalui teladan. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang WL Singer maju ke depan, menyatakan kasih melalui perbuatan. Kita belajar untuk bukan hanya sekedar berkata-kata jago teori, tapi belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang kecil buat sekitar kita, buat lingkungan kita. Kadangkala kita berusaha untuk mengejar pengaruh yang besar, padahal yang nyata-nyata di rumah kita ada tenaga kerja ART kita yang harusnya paling merasakan pengaruh dari kita. Perkataan kita, sikap kita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita itu membuktikan siapa kita. Jangan ngomong pengaruh yang besar dulu. Mulai dari
orang yang terdekat dengan kita. Matius 5 ayat 16 berkata tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan sengaja itu memberi pengaruh kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka bisa memuliakan Bapa kita di surga. Saudara jangan kaget saat saudara berusaha untuk hidup benar, melakukan apa yang benar, berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang-orang di gereja, di orang-orang di kantor. Saudara lakukan hal-hal kecil sebagai tanda kasih perbuatan baik. Saudara bikinkan masakan makan siang, atau saudara bagi-bagi bingkisan kecil, atau saudara melakukan pertolongan kecil, kasih perhatian kecil. Semua perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita akan mendatangkan kesaksian dan memberikan pengaruh yang besar, sehingga mereka bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah dan memuliakan Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya tidak berpanjang firman. Kesimpulan next slide. Setidaknya 3 hal ini bisa kita bawa pulang. Bangun nilai yang benar, Pak, supaya nilai yang benar itu membentuk karakter kita, dan karakter kita membentuk pengaruh kita. Memimpinlah dengan teladan, bukan hanya sekedar dengan perkataan, tapi dengan sikap-sikap yang berikan teladan buat orang-orang sekitar kita. Suamimu jauh lebih menghargai teladanmu, Bu, lebih daripada ocehanmu. Istrimu lebih menghormati teladanmu, Pak, lebih daripada teguranmu. Anak-anakmu lebih mengasihi teladanmu sebagai orang tua, lebih dari sekedar tuntutan kita sebagai orang tua. Kita tidak sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus pasti bantu kita. Karena ini tugas dari Tuhan, Tuhan juga yang akan tolong kita. Yang terakhir, nyatakan kasih melalui perbuatan. Hal-hal sederhana dalam hidup kita, jadikan itu sebagai perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah kami hidup sebagai garam dan terang yang memberikan pengaruh untuk orang-orang di sekitar kami. Setidaknya untuk keluarga kami. Izinkanlah suami kami menikmati rasa dari hidup kami. Izinkanlah istri kami menikmati terang dari hidup kami. Ampuni kalau hari ini kami masih seringkali gagal. Ampuni kalau kami seringkali keliru, Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami punya tanggung jawab untuk memberikan pengaruh. Karena dunia hari ini sedang berusaha untuk mempengaruhi keluarga kami. Kami mau hidup keluarga kami hanya didasari oleh pengaruh dari Allah, pengaruh firman Tuhan, pengaruh yang benar. Maka hari ini suami-suami mengambil tanggung jawab untuk memberi pengaruh, istri-istri mengambil tanggung jawab untuk memberi pengaruh, dan anak-anak mengambil tanggung jawab untuk memberi pengaruh. Kami berdoa, hidup kami menjadi dampak, hidup kami berbuah, hidup kami menghasilkan pengaruh yang dinikmati oleh banyak orang, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Hamba kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Hamba sudah selesai. Roh Kudus terus bicara buat kami sepanjang perjalanan kami pulang ke tempat kami. Sepanjang minggu ini firman Tuhan akan terus menggelitik kami, mengingatkan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kami terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, selamat hidup sebagai pengaruh. 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 Tuhan memberkati. God bless. Terima kasih buat Pastor Peter yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan bagi kami di tempat ini.
Tuhan Yesus memberkati pastor. Saatnya kita akan mendengar kesaksian dari KTB atau kelompok tumbuh bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Lius. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan kesaksian tentang KTB ya. Saya mengikuti KTB di kelompoknya Pak Victor ya. Saya mau bilang begini bahwa hari-hari ini gereja itu banyak hal yang kalau kita lihat ibadahnya biasa dan lain sebagainya. Tapi sudah mulai agak sedikit menyimpang dari ajaran-ajaran yang sebenarnya. Banyak gereja selalu mengajarkan dalam posisi memotivasi jemaat untuk bangkit. Gitu ya. Itu memang bagus, dapat memberikan pertumbuhan kepada jemaat, tapi kurangnya dalam pemahaman teologinya. Ya, pengajaran-pengajaran Kristen yang dasar itu kurang ada pada jemaat. Jadi kadang-kadang terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang ada saat ini. Ya, banyak hal seperti contoh perpuluhan dan lain sebagainya diajarkan. Ada yang bilang nggak usah kasih perpuluhan lagi. Gitu. Ada gereja-gereja juga yang lain yang menekankan tentang perpuluhan saja. Gitu ya. Pengajaran-pengajaran ini yang kayaknya benar, gitu, tapi sebenarnya mulai agak menyimpang. Nah, dalam KTB ini kita belajar bersama-sama dasar kekristenan yang benar. Ya. Supaya kita diarahkan, terutama bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi sangat-sangat penting pengajaran dasar tentang KTB ini ya. Kelompok tumbuh bersama. Jadi kita mengetahui dasar-dasar kebenaran yang tepat sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pola-pola pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi kita bertumbuh dalam dasar iman yang benar. Nah, ini kita tidak dapatkan di tempat lain. Kita harus betul-betul mendalam. Soalnya banyak hal di luar sana, pengajaran-pengajarannya kalau kita baca atau kita lihat di TikTok, dimanapun ya, potongan-potongan video pendek dari pengkhotbah A, pengkhotbah B dan lain sebagainya gitu ya, yang mengajarkan kayaknya bagus gitu, tapi dasarnya sudah mulai menyimpang. Nah, lewat KTB ini kita bertumbuh bersama mengenal pengajaran-pengajaran yang benar. Amin. Dan saya yakin bahwa setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini akhirnya dapat mengetahui dasar-dasar yang benar. Ketuhanan Yesus, Allah Tritunggal, dasar keselamatan. Kayaknya, sudah. Setiap hari kita dengar itu. Jangan salah Bapak Ibu, banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang berbeda. Itu ya. Jadi mari saya ajak untuk kita yang belum mengikuti KTB ya, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, boleh ikut. Amin. Amin. Kayaknya hanya saya yang di depan aja yang bilang amin. 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 Memang pengajaran-pengajaran itu namanya pengajaran orang diajar itu susah gitu ya. Sudah kayak begini lagi mau diajar lagi. Saya sudah makan asam garam lebih banyak dari kamu masih mau diajar lagi ya. Tapi dasar yang benar di dalam akhir zaman ini kita terpola dalam pola pengajaran-pengajaran yang berbeda. Angin-angin pengajaran yang sesat gitu ya. Mengatasnamakan kebenaran padahal itu bukan kebenaran. Makanya harus tertanam di KTB. Amin. Siapa yang mau tertanam dalam KTB boleh tangannya diangkat. Bagian sini yang berat, bagian sini yang agak sedikit. Oke, ya. Jadi saya berharap kita terus bertumbuh dalam KTB. Amin. Setiap bulan ya ada satu kali pertemuan dan kita percaya bahwa
kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Ya. Begitu saja kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih Pastor Lius untuk kesaksiannya melalui kelompok 8. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap menjadi garam dan terang dunia dan kami memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau memberkati Pastor Peter Tuhan yang sudah memberikan khotbahnya Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Dengan sukacita, kami ingin membagikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang akan berlangsung selama sepekan. Kami dengan sukacita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu
dan saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami minggu ini. Jika Anda belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang Anda hadir di sini dan berharap dapat bertemu kembali dengan Anda di minggu depan. Shalom ibu-ibu terkasih, jangan lewatkan momen kebersamaan kita dalam ibadah Fellowship Komisi Wanita yang akan diadakan pada Senin tanggal 12 Mei jam 9 pagi bertempat di Rumah Kebun Bili-Bili. Dengan dress code baju berwarna merah, kita akan berangkat bersama dari gereja. Jadi, mohon semua ibu-ibu sudah berkumpul di gereja jam 8 pagi. Mari nikmati waktu persekutuan yang penuh sukacita, kebersamaan, dan berkat Tuhan. Untuk semua pelayan Tuhan, mari kita luangkan waktu bersama dalam doa pelayan dan KTB pada hari Rabu, tanggal 14 Mei, jam 7 malam bertempat di gereja. Bersama kita bertumbuh, bersama kita melayani. Ini apa? Supaya naik kelas, supaya pintar, supaya dewasa. Nah, banyak kayak kita tuh anak-anak. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengambil bagian dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 3 sore bertempat di gereja. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya. Doa dan puasa adalah momen yang indah untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim ibadah raya jam 7 malam bertempat di gereja. Generasi muda yang mengejar Tuhan akan menjadi terang dunia. Hadirilah ibadah gabungan Pro-M dan GAP jam 7 malam bertempat di gereja. Ayo seluruh pemuda Pro-M dan GAP, jangan sampai ketinggalan. Waktunya kita menyala lagi untuk Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam Perak atau persekutuan antar keluarga. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah Perak. Mari bertumbuh dan dikuatkan bersama dalam persekutuan keluarga. Hadirilah ibadah raya Minggu, tanggal 18 Mei jam 10 pagi bertempat di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara, hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Lalu, ibadah sekolah minggu diadakan jam 10.30 pagi bertempat di lantai 3 ruang anak. Yuk adik-adik, datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan, bernyanyi, bermain, dan seru-seruan bareng bersama teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu, bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K, dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa. Happy birthday to you. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu dan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihi.
Mari kita sama-sama dukung dalam doa kegiatan training lokal SOS pada hari Senin 12 Mei yang bertempat di gereja. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Kami minta untuk bisa bangkit berdiri. Oke. Coba lihat. Karena tidak ada, berarti semua masih jemaat-jemaat GUP yang setia. Amin. Yang mana? Oh, ada. Silakan bangkit berdiri. Apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Oke, karena semua masih jemaat yang lama, yang setia, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Yes, Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud
pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Kami datang kembali kepada Engkau Tuhan, membawa pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah-tengah hiruk pikuk politik yang mungkin meresahkan kami sebagai warga negara bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, lembaga legislatif yang mengawasi pemerintah. Berkati juga lembaga yudikatif Tuhan. Bapa yang baik, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah pemerintah kami boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintahan Kota Makassar, di mana kami berdiri dan kami tinggal di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan berkati dari Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajarannya mulai dari kecamatan sampai tingkat kelurahan bahkan RT RW. Berkati Kota Makassar Tuhan, lindungi Kota Makassar, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam maupun kecelakaan. Biar Tuhan yang melindungi Kota Makassar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati gereja-gereja yang beribadah di Kota Makassar di hari ini. Biar Tuhan memberkati, biarlah gereja-gerejamu boleh menjadi garam dan terang dunia, di mana gereja-gereja ini ada di Kota Makassar. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa juga bagi Pastor Peter yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati anakmu ini Tuhan, senantiasa boleh mengabarkan Injil dimanapun beliau berada. Berkati keluarganya sehingga boleh menopang pelayananmu dimanapun hambamu ini berada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan senantiasa menyertai hambamu ini. Berkati juga pengurus-pengurus gereja mulai dari Bapak Gembala bersama dengan keluarga, full timer, ketua-ketua komisi, bahkan staf yang menjaga kebersihan gereja ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang mengetahui keadaan mereka, baik yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di dalam sepekan ini Tuhan. Tuhan yang menambahkan usia, kesehatan, dan damai sejahtera senantiasa berada bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di sepekan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku. Karya-Mu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan. Memberkati kita semua.